Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Engkau mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang seringkali tidak mungkin menjadi mungkin bagi Engkau. Bantu kami untuk tetap percaya, meski kami mengalami sakit penderitaan yang berat sekalipun dan bertahun-tahun. Di dalam Engkau membebaskan, Engkau menyelamatkan, Engkau menebus kami dari beban-beban kehidupan kami yang tidak mudah ini. Bantu kami untuk belajar menyerahkan segalanya dalam kuasa dan dalam nama-Mu, sehingga hanya Engkau yang dapat menyelesaikan segala problem hidup kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku, pada hari Senin tanggal 29 November, di masa Advent ini kita diajak untuk sekali lagi mengolah ketiga keutamaan teologal yang harus kita kembangkan, harus kita olah. Sekali lagi, iman, harapan, dan kasih. Nah, jadi tiga hal ini yang bolak-balik, puter-puter, yang Tuhan ingin supaya kita tumbuhkan, kembangkan, perdalam, semakin lama, semakin dalam, entah itu kasih, entah itu harapan, entah itu iman. Dalam bacaan Injil hari ini kita dihadapkan pada suatu yang boleh dikatakan luar biasa. Seorang perwira, sekali lagi seorang perwira Romawi. Anda bayangkanlah seorang perwira, seorang pada tingkat yang tinggi dalam struktur pemerintahan, dalam struktur organisasi kemiliteran. Dia seorang perwira, tapi dia peduli dengan hambanya orang Yahudi. Dan empatinya yang demikian itulah membuat dia mengutus orang untuk datang kepada Yesus. Ya, sekali lagi kita lihat di situ, perhatikan, maka datanglah seorang perwira, perwira itu datang sendiri kepada Yesus, mendapatkan dia dan mohon kepadanya. Sekali lagi, jadi perwira itu sendiri datang kepada Yesus untuk mohon dan berkata, Tuanku, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Kita melihat bahwa orang asing ini, orang kafir ini, memiliki kepedulian dengan hambanya yang sakit dan menderita. Wow. Dan itulah yang membuat Yesus terpesona dengan iman orang asing ini. Dan Yesus berkata pada akhirnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Mengapa Yesus sangat memuji perwira itu? Karena perwira itu mengatakan, menunjukkan imannya yang luar biasa. Aku tak menemukan iman sebesar itu bahkan di antara orang Israel sekalipun. Ini kan bukan bombastis Yesus seolah-olah ngomong tak seorang pun orang Israel yang punya iman seperti itu. Mungkin sesuatu yang untuk menekankan. Ya. Nah, kenapa perwira itu mengatakan, gak usah, Yesus mengatakan aku akan datang ke rumahmu untuk menyembuhkan si hambamu yang sakit itu. Dan perwira itu mengatakan tidak perlu. Aku sebagai perwira berkata saja kepada seorang hamba, dan hamba itu akan taat. Demikian juga kalau Tuhan bersabda kepadaku, berkata kepadaku, maka akan terjadi. Wow. Jadi di sini kita tahu betapa kata-kata mulut sabda itu luar biasa. Maka kita hati-hati dengan mulut kita. Perkataan kita, mulut kita adalah doa kita. Orang mengatakan seperti itu. Maka kalau kita mengumpat orang, kita marah pada orang, kita memiliki kata-kata binatang-binatang yang kita semprotkan kepada orang lain, itu akan terjadi. Ya, bukan hanya kepada orang itu, tapi juga kepada diri kita sendiri. Jadi betapa, dan itu mengingatkan kita akan apa? Kitab Kejadian. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan bersabda bumi jadilah bumi. Tuhan bersabda alam semesta jadilah alam semesta.
Tuhan bersabda, binatang, ciptaan-ciptaan lain, segala ciptaan langsung set jadi. Orang muslim mengatakan kun fayakun. Terjadilah. Nah, jadi saudaraku terkasih, dan kata-kata itu berasal dari pikiran, dari perasaan, dari hati kita. Ya, jadi the power of words. Ya, kekuatan sabda, kekuatan kata-kata itu. Nah, maka si perwira ini mengatakan, saya seorang perwira, kalau saya mengatakan A, dan itu dijalankan oleh hambaku. Yang kedua, perwira itu melihat bahwa siapa Yesus itu sesungguhnya. Ya, jadi dia tidak hanya sekedar pejabat pemerintahan Roma, tapi dia mengamati, dia mencermati, dan dia melihat. Ya, Yesus menyembuhkan orang dari segala macam penyakit. Yesus melakukan banyak mujizat. Jadi dia sendiri yang memahami, mengerti, merenungkan, berpikir, mendalami. Dan itu merupakan salah satu hal penting di dalam seluruh hidup kita. Kita tidak hanya sekedar menjalankan, menonton, tapi mengalami, melihat, merenungkan peristiwa-peristiwa di dalam diri kita masing-masing, di dalam keluarga kita, anggota siapapun, kita melihat, berpikir, merenungkan. Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkan. Jadi hidup rohani kita itu ada dua unsur penting, unsur percaya, unsur pengetahuan, unsur pemahaman, unsur pendalaman, tetapi juga unsur iman. Di mana kita berjuang semakin dalam, semakin mengolah hidup iman, harapan, dan kasih, tetapi juga dihayati dengan apa? Dengan bisa aja dengan penderitaan, bisa aja dengan kesulitan, bisa aja dengan interaksi dan banyak orang, bergaul dengan banyak orang. Jadi dua sisi ini. Ya, maka kita juga seperti mengapa kita harus membaca kitab suci, mengapa kita harus membaca buku-buku rohani, supaya kita punya pengetahuan, ya, untuk kita bagikan kepada orang lain. Ya. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi apa yang mau Yesus sampaikan dengan peristiwa perwira ini, yang minta supaya Yesus menyembuhkan hambanya, ya, kepedulian, care, terutama untuk orang-orang yang menderita, orang yang sakit, orang yang kelaparan, orang yang berada dalam situasi yang sulit. Dan kita datang kepada Yesus, kita doakan, atau kita bantu, kita tolong orang tersebut dengan cara kita masing-masing. Maka disitulah iman kita tumbuh, harapan kita tumbuh, kasih kita tumbuh, dan semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Tuhan memberkati Anda. Semoga masa Advent ini mendorong kita untuk semakin empati, melihat penderitaan di sekitar kita. Tidak perlu jauh-jauh, mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin istri Anda, suami Anda, dan anak-anak kita semua yang butuh perhatian, butuh cinta dari kita. Semoga masa Advent ini menajamkan pikiran dan hati kita semua. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.